Salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bertemu dengan saya Pendeta Jonathan F. Lupulalang pada hari Minggu tanggal 29 September tahun 2024. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menyampaikan firman-Mu, urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan para pendengar Tuhan juga urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat meyakini firman Allah dan melakukannya. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang sangat baik, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 13. Namun saya hanya akan membacakan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah firman Allah yang berbahaya kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita hari ini adalah keunggulan kasih Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih adalah salah satu sifat Allah yang khusus, yang tidak dimiliki oleh siapapun, termasuk ilah-ilah, termasuk kuasa-kuasa kegelapan. Rasul Paulus menyisikan pasal 13 pada surat 1 Korintus yang pertama sebagai peringatan kepada jemaat di Korintus yang penuh dengan karunia-karunia rohani. Itu dijelaskan dalam pasal 12 sampai dengan pasal 14, agar tidak melupakan segi utama dalam kehidupan Kristiani sepanjang masa, yaitu keunggulan kasih Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, kasih Kristus sebagai ciri khas anak Allah memiliki keunggulan-keunggulan tertentu dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Keunggulan apa saja yang dimiliki oleh kasih Kristus itu? Keunggulan kasih Kristus dimiliki oleh anak-anak Allah adalah yang pertama, kasih Kristus lebih penting daripada semua karunia. Itu dijelaskan dalam ayat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Orang yang memiliki kasih Kristus tanpa karunia jauh lebih berarti daripada orang yang berkemampuan berbahasa lidah sampai bahasa malaikat sekalipun. Tetapi kalau dia tanpa kasih Kristus, maka itu tidak ada gunanya. Itu dijelaskan dalam ayat 1. Orang yang hidup dalam kasih Kristus jauh lebih berharga daripada orang yang memiliki karunia paling utama sekalipun. Itu yang sering dibangga-banggakan oleh orang Korintus, itu karunia bahasa roh. Tapi kalau dia tanpa kasih, karunia itu tidak ada gunanya. Ayat yang kedua, lalu orang yang hidup dalam kasih Kristus bahkan lebih berguna daripada orang yang berkorban, bahkan menyerahkan dirinya untuk dibakar. Jadi kalau dia mau membakarkan dirinya, tapi dia tanpa kasih Kristus, itu tidak ada gunanya. Itu dijelaskan dalam ayat yang ketiga. Yang kedua, kasih Kristus itu lebih tahan lama sifatnya. Itu dijelaskan pasal ayat 8 sampai ayat 13. Karunia nubuat akan berakhir. Karunia nubuat akan berakhir, termasuk khotbah-khotbah para pendeta akan berakhir. Tapi kasih Kristus tidak akan berakhir sampai selama-lamanya di dalam kerajaan surga yang kekal. Bernubuat itu perlu, tetapi karunia bernubuat tidak akan selamanya ada. Suatu saat karunia nubuat akan berakhir, tetapi perbuatan kasih itu sifatnya kekal. Jadi kasih Kristus itu adalah kekal. Karunia bahasa roh juga akan berhenti, tetapi karunia kasih Kristus tidak akan berhenti. Demikian pula dengan karunia pengetahuan akan lenyap. Pengetahuan sekarang ini luar biasa, tapi satu waktu pengetahuan itu akan lenyap, dan kasih Kristus tidak akan pernah lenyap. Yang ketiga, kasih Kristus menutupi banyak dosa dan pelanggaran. Itu dijelaskan di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-7.
Orang yang hidup dalam kasih pasti sabar, murah hati, tidak cemburu, dan tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak pemarah. Dan tidak menyimpang kesalahan orang. Dan tidak bersukacita karena ketidakadilan. Itulah sebabnya kita harus memiliki kasih Kristus. Karena kasih Kristus punya keunggulan yang luar biasa. Orang yang hidup dalam kasih Kristus pasti mampu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, marilah kita memiliki kasih Kristus yang punya keunggulan yang luar biasa. Dari iman, pengharapan, dan karunia roh yang kita miliki, kasih Kristus lebih utama. Karena kasih Kristus lebih besar, lebih penting, dan lebih tanam sampai selama-lamanya dalam kerajaan surga yang kekal. Marilah kita mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Marilah kita mengasihi lebih sungguh-sungguh. Melayani Tuhan Yesus dengan kasih yang luar biasa yang Kristus sudah berikan kepada kita. Semoga firman Tuhan ini menguatkan iman kita dan memberkati kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan supaya kami memiliki kasih Kristus. Karena kasih Kristus memiliki keunggulan yang luar biasa. Ampuni kami Tuhan dan tolong kami supaya kami memberitakan Injil, melayani Tuhan Yesus dengan kasih Kristus yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Dengarlah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah Kristus, sampai berjumpa di kesempatan yang lain.